Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahli sunnah memahami makna esa bagi Allah dengan tiga makna ini. Artinya untuk menuju pada maknanya esa, mengesahkan Allah, maka maknanya mengesahkan
zatnya Allah, mengesahkan sifatnya Allah, dan mengesahkan perbuatan Allah. Adapun menurut paham-paham di luar ahli sunnah, ada mulai memahami bahwa wahdaniyah itu mengesahkan Allah, maknanya ada esa dalam rububiyah, esa dalam uluhiyah, dan esa dalam asma wa sifat. Ini pendapat ini bukan diambil dari pendapatnya ahlu sunnah wal jamaah. Dan kalau kamu lihat di YouTube itu, di sosial media, yang banyak disebarkan adalah makna ini. Esa itu harus esa rububiyah, esa uluhiyah, dan esa asma dan sifat. Maka kita tidak membahas makna itu. Kita membahas makna yang menjadi tatanan atau pemikiran ahlu sunnah wal jamaah. Dua-duanya ini juga metode. Mau pakai yang uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat juga metode untuk mengesahkan Allah. Esa kepada zat, sifat, afal juga metode. Tapi metode inilah yang dipakai oleh a'imah kita, dari mulai Imam Abu Hasan al-Asy'ari, dari mulai imam-imam kita sampai kepada penulis kitab ini Imam Al-Baijuri, Imam Nawawi Al-Barkani, Utsman bin Yahya, semua menggunakan metode ketika kita memahami qul huwallahu ahad, mengesahkan Allah, maknanya esa di dalam zat, esa di dalam sifat, dan esa dalam perbuatan. Jadi ada tiga yang harus kita mengerti dalam maknanya esa. Pada zat sudah kita bahas kemarin, yang disebut zat yang esa bagaimana? Zat yang esa itu bukan maknanya tidak ada zat yang lain, yang ada hanya zatnya Allah, bukan itu. Kalau itu namanya manunggaling gusti. Ya ini yang ada itu hanya Allah, selain Allah tidak ada, bukan itu. Yang dimaksud Allah itu esa pada zatnya, maknanya zatnya Allah tidak tersusun-susun. Yang kedua, zatnya Allah tidak ada yang menyamai. Kalau zat tersusun-susun berarti gak esa, gitu loh. Kalau zatnya ada yang menyamai berarti gak esa. Untuk memaknai zat itu esa harus tidak tersusun-susun dan tidak ada yang menyamai. Sifat juga begitu. Sifat Allah itu esa, maknanya apa? Sifat Allah tidak tersusun-susun dan sifat Allah tidak ada yang menyamai. Kalau masih tidak bisa memaknai ini, berarti menganggap sifat Allah gak esa. Yang ketiga, perbuatan Allah tidak ada yang menyamai. Kalau zatnya pekerjaannya Allah itu banyak di mana, Beb? Pekerjaannya Allah tersusun-susun itu boleh saja. Seperti apa? Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah merezekikan, Allah menjadikan keimanan, Allah menjadikan keamanan. Boleh itu pekerjaannya Allah banyak, boleh. Tapi kalau perbuatan Allah ada yang menyamai, maka berarti kita masih menyekutukan Allah. Berarti perbuatan menciptakan itu hanyalah perbuatan Allah. Tidak ada perbuatan menciptakan pada selain Allah. Perbuatan menciptakan apapun itu hanya perbuatan Allah. Ini inti nih, inti dari ngaji tauhid. Coba kita
samakan pemahaman juga. Api tahu api? Pernah pegang api pernah? Pernah. Api itu panas. Dia bisa membakar. Betul. Betul. Api itu bisa membakar. Itu dari mana asalnya? Kok api itu tiba-tiba punya kemampuan untuk membakar? Itu api bisa membakar dari mana? Allah memberi sifat panas. Ada yang lain? Allah menjadikan kekuatan, ya. Allah menitipkan kekuatan panas pada dirinya api, gitu. Lalu api bisa membakar dengan kekuatan yang dititipkan oleh Allah, gitu. Nah, gitu. Ini paham yang seperti ini menjadi pahamnya rata-rata orang Islam. Coba kamu tanya. Kamu nanya keluarga sama kiai dah sekalian dah, jangan sama yang kroco-kroco, jangan. Pak Kiai, saya mau nanya Pak Ustadz, itu api itu kok bisa membakar dari mana Pak Ustadz? Oh, ya karena Allah meletakkan, memberi kekuatan pada dirinya. Dengan kekuatan itu lalu api bisa membakar. Ya. Begitu pula yang lainnya nanti. Obat. Allah meletakkan kekuatan pada dirinya obat. Allah meletakkan kekuatan pada dirinya nasi. Allah meletakkan pada dirinya apa lagi? Air untuk bisa membuat seger. Atau kalau air disiramkan tanah jadi subur, tumbuh. Kenapa? Karena dalam dirinya air ada kekuatan yang dititipkan oleh Allah. Ya, ini menjadi pahamnya banyak awamnya orang Islam. Kenapa mereka pahamnya seperti ini? Karena mereka melihat kejadian sehari-hari. Setiap hari itu yang mereka lihat, gitu loh. Kalau mereka ambil api, ditempelin ke kertas, tempelin ke kayu, maka kayunya akan terbakar. Dengan melihat itu, mereka menganggap dalam dirinya api ada kekuatan yang dititipkan oleh betul apa betul? Kira-kira begitulah. Makanya dalam makna ini, dalam pengertian ini ada beberapa pendapat. Yang pertama, pendapatnya orang-orang yang tidak beragama, namanya ateis. Dia nggak mengakui adanya Tuhan. Tuhan itu nggak ada katanya. Ketika orang ateis tidak mengakui adanya Tuhan, terus ditanya tentang api tadi, kata ateis apa? Oh, api itu punya kekuatan dari dirinya sendiri, bukan dari Tuhan. Kan Tuhan nggak ada. Jadi memang api itu aslinya memang panas, dan memang panasnya api bisa membakar. Gitu loh. Ini pendapat orang apa?
Begitu pula pada yang lain, air, pisau bisa memotong, nasi bisa mengenyangkan. Memang dari dirinya sudah punya kemampuan seperti itu. Sejak dia muncul sudah punya kekuatan seperti itu. Maka ulama ahli sunnah berpendapat orang yang meyakini seperti ini hukumnya resmi kafir. Yang mengakui api bisa membakar dengan kekuatannya sendiri, maka yang seperti ini resmi kafir. Jelaslah, namanya dia nggak ngaku adanya apa? Tuhan. Tuhan nggak ada, jadi ya masing-masing punya kekuatan dari dirinya sendiri. Yang kedua, ada pendapat lagi dari kelompok orang-orang Mu'tazilah yang meyakini apa? Api itu bisa membakar. Kenapa? Karena dalam dirinya api dititipkan oleh Allah kekuatan. Allah menitipkan kekuatan untuk api itu bisa membakar. Nasi, pisau, air, obat, semuanya deh. Masing-masing benda di jagat ini Allah titipkan kekuatan yang mana masing-masing akan bisa menghasilkan sesuatu. Ini pendapatnya orang-orang di luar ahli sunnah wal jamaah. Coba. Jadi kamu itu asli bukan ahli sunnah. Kalau kamu masih mengikuti pendapat ini, kamu gak terhitung sebagai ahli sunnah wal jamaah menurut para ulama ahli tauhid. Itu. Kalau kata ulama ahli fikih, beda lagi. Pokoknya yang namanya ahli sunnah itu apa? Ya yang tahlilan, yang maulidan, yang ziarah kubur, itu namanya ahli sunnah wal. Padahal maulidan, tahlilan, ziarah kubur itu hanya pakaian ahli sunnah, bukan dirinya jadi ahli sunnah, bukan. Untuk dirinya jadi ahli sunnah itu urusan keyakinan, bukan urusan perbuatan, bukan. Kalau tahlil, maulid, manakib, ziarah kubur itu urusan perbuatan zahir, perbuatan badan, bukan urusan keyakinan. Jadi banyak orang masih meyakini kalau Allah itu menitipkan kekuatan. Lah kalau kekuatannya diambil sama Allah, maka api itu lemah, gak bisa ngapain. Selama masih dikasih kekuatan oleh Allah, maka api itu akan terus bisa membakar. Nasi bisa mengenyangkan. Makanya ente kalau makan nasi mau bismillah ya kenyang, gak bismillah kenyang. Kenapa? Dianggap nasi itu punya kekuatan untuk mengenyangkan. Pisau, bapak potong. Nah, kita harus berpikirnya begini. Kalau Allah menitipkan kekuatan pada masing-masing benda, api, pisau, air, nasi, masing-masing Allah titipkan kekuatan. Pertanyaannya, terus sekarang perbuatan Allah ngapain? Nganggur. Allah nganggur. Atau Allah jadi penonton doang. Musik itu pakai api tuh, musik itu habis makan, musik itu. Allah nggak punya kerjaan lagi dong. Kerjaannya apa? Masing-masing sudah dikasih kekuatan. Kayak ibaratnya sesuatu itu dikasih baterai, kayak jam lah.
ketika tukang jam bikin jam ini, lalu jamnya dikasih baterai, tukangnya ngapain lagi? Kenapa? Jamnya udah bisa jalan, udah dikasih kekuatan ke baterai. Nah, kalau kita meyakini yang seperti ini tentang Allah, kata ahli sunnah, maka hukumnya bid'ah, berdosa, karena menganggap bahwa Allah itu butuh pertolongan yang lain. Allah ditolong oleh api untuk menjadikan sesuatu terbakar. Allah ditolong oleh nasi untuk menjadikan seseorang itu kenyang. Allah ditolong oleh air agar tanam-tanaman bisa subur. Yang meyakini seperti ini, kata ahli sunnah, hukumnya apa? Dosa besar. Oh, Allah kasih kekuatan, kalau diambil kekuatannya, ya apinya lemah, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Kayak yang terjadi pada Nabi Ibrahim. Allah mengambil kekuatannya api, maka api nggak bisa membakar Nabi Ibrahim. Itu pikirannya orang awam begitu. Ya, rata-rata orang. Ada lagi yang begini pemikirannya. Oh, Allah itu kalau mau membakar ya harus pakai api. Kalau nggak pakai api, Allah nggak bisa membakar. Lebih parah lagi nih. Allah itu kalau mau menghanguskan sesuatu pakai pertolongan api. Tanpa api, Allah tidak bisa. Yang ketiga nih. Kalau yang kedua tadi masih mengatakan tanpa api Allah bisa, tapi Allah maunya meletakkan kekuatan pada dirinya. Yang pertama tadi hukumnya kafir, yang kedua bid'ah, yang ketiga goblok. Karena menganggap Allah selalu butuh bantuan. Dia nggak mengerti tentang sifat kudrat dan iradatnya Allah. Habis ini nih, habis sifat wahdaniyah, kita akan masuk sifat kudrat. Akan dijelaskan bagaimana kemampuan Allah dalam menciptakan sesuatu. Tapi sebelum masuk sifat kudrat, penulis kitab mengingatkan bahwa yang punya kemampuan menciptakan itu hanya Allah, gak ada yang lain. Maka ahli sunnah meyakini begini, api itu bisa membakar bukan karena dititipkan kekuatan. Api itu aslinya tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Api, nasi, pisau, air itu nggak bisa berbuat apapun, nggak punya kemampuan apapun, dan Allah tidak pernah menitipkan apapun pada dirinya. Ketika api yang kamu gunakan untuk membakar, kok tiba-tiba setelah kamu sentuhkan sesuatu terbakar, maka ketahuilah bahwa terbakarnya sesuatu itu diciptakan langsung oleh Allah. Gitu. Bukan dengan kekuatan yang ada dalam dirinya, bukan. Tapi Allah langsung yang mencipta. Dengan makna seperti ini, Allah nggak pernah nganggur. Gitu. Tiap waktu Allah menjadikan segala sesuatu, mengenyangkan kamu,
menyuburkan air, menyehatkan badan kita, menghanguskan sesuatu, mematangkan magma kalau masak. Tiap waktu Allah menjadikan itu semua. Itu loh. Inilah maknanya perbuatan menciptakan hanya perbuatan Allah. Tanpa Allah ditolong oleh yang. Adapun api yang kita pakai membakar, maka itu hanya sebagai sebab. Itu loh. Sebab itu bedanya apa dengan yang tadi? Oh, yang namanya sebab itu tidak punya kekuatan. Gitu loh. Allah menjadikan sebab pada diri kita karena kita ini kalau mau mengerjakan sesuatu nggak ada alatnya, kita nggak bisa kerja. Coba kamu ngerjain apa yang nggak pakai alat? Semua pakai adzan, mau ngumpul apa? Pakainya alat. Kalau nggak ada alatnya, sudah. Karena Allah tahu kita ini nggak bisa kerja kalau nggak ada alatnya, maka Allah jadikan alat. Dan Allah memberi kita pekerjaan dengan alat itu, gitu loh. Jadi sebab ini menjadi alat untuk kita bekerja. Ente mau nulis, ambil pulpen. Ente mau makan, ambil nasi. Ente mau keluar, ambil sepeda. Ente mau ini, ambil semua. Allah jadikan kita ini punya alat untuk bekerja. Setelah kita bisa bekerja dengan sebuah alat, Allah menjadikan hasilnya. Itu bukan alat itu yang menjadikan hasil, bukan. Selama ini kita paham bahwa alat yang kita pakai itulah yang menjadikan hasil. Nyambung kan? Nyambung kan? Jadi ahli sunnah belum ini? Udah jadi ahli sunnah belum? Kalau paham kamu nggak begini, kamu hanya cangkangnya doang ahli sunnah, tapi kamu tidak tercetak jadi orang ahli sunnah. Dengan keyakinan seperti ini, kamu tercetak jadi orang ahli sunnah wal jamaah. Gitu. Ketika meyakini bahwa segala kejadian apapun Allah langsung yang menciptakan, tidak lewat perantara. Adapun sebab itu bukan bagi Allah. Sebab itu untuk kita bekerja. Saya mau ngapain aja butuh sebab, butuh alat. Nah, ketika kita sudah mengambil alat, kita mengerjakan sesuatu, maka Allah menolong kita langsung menjadikan hasil. Gitu. Kalau kita punya alat, tapi Allah nggak menjadikan hasil, gimana? Ya nggak bisa. Ente pakai gunting, terus mau potong rambut, Allah nggak menjadikan rambut itu terpotong, biar kamu kacak-kacak nggak akan terpotong. Nah, walaupun guntingnya tajam. Jadi terpotongnya sesuatu bukan karena tajamnya gunting, bukan. Karena Allah menolong kita menjadikan rambut itu terpotong. Ini paham yang detail. Ini paham yang mendalam. Ketika dia paham seperti ini, jadilah kita ahli sunnah wal jamaah. Seperti yang kemarin saya ceritakan tentang kejadian Nabi Musa alaihi salam. Ketika Nabi Musa apa? Sakit. Lupa. Sakit gigi.
mengambil rumput, kemudian dimakanlah rumput itu, maka Allah menjadikan sembuh. Beberapa hari kemudian sakit lagi. Nabi Musa langsung ambil rumput, dikunyah, nggak sembuh. Munajat sama Allah, ya Allah kok nggak sembuh ya Allah? Lah iyalah, yang pertama kamu pakai alat itu kamu mengharapkan pertolongan saya, kata Allah. Yang kedua, kamu nggak mengharapkan pertolongan saya, tapi mengharapkan hasil dari rumput, maka saya nggak menjadikan hasil. Itu loh, Nabi Musa diingatkan langsung oleh Allah. Kalau kita ini nggak diingatkan begitu oleh Allah, tapi kita disuruh berpikir untuk bisa mengetahui bahwa ketika ini bisa menjadikan hasil ini langsung dari Allah, bukan dengan dititipkan apa? Kekuatan. Nyambung nggak? Nyambung nggak? Penting ini. Maka dari sinilah keyakinan ahli sunnah tercetak bahwa perbuatan menciptakan itu esa hanya perbuatan Allah. Api tidak bisa membakar, nasi tidak bisa mengenyangkan, gitu loh. Air tidak bisa menyuburkan. Semua yang di alam ini tidak ada yang bisa menghasilkan apapun. Perbuatan menghasilkan sesuatu hanya perbuatan Allah. Itulah makna mengesakan Allah. Ibadah kamu, sholat, puasa, haji, zakat, gak bisa menghasilkan surga, gak bisa. Ente kira kalau ente udah sholat surga gitu? Nah, yang bisa bikin kamu masuk surga siapa? Rahmatnya Allah, bukan sholat kita. Lah kalau begitu ngapain saya sholat, Beb? Ya terserah ente, lo mau sholat ya nggak sholat, terserah ente. Ngapain saya sholat? Saya sholat ini mendekatkan diri pada rahmatnya Allah. Gitu loh. Bukan saya sholat, dengan sholat saya akan masuk. Kenapa? Allah bisa memasukkan orang ke surga dengan cara apapun. Anak kecil gak pernah sholat, mati masuk mana? Gak sholat ya. Anaknya Ahok belum balik, mati masuk mana? Sebelum ada nabi-nabi, namanya masa apa? Fatrah, masa kebebasan, di mana orang tidak punya perintah karena belum turunnya nabi. Ketika mereka mati masuk mana? Allah bisa masukin surga dengan cara apapun yang Allah mau. Maka Allah kemudian menjadikan perintah untuk kita sholat. Maka ketika kita sholat, kita berharap mendapat rahmatnya Allah. Ada nggak orang sholat yang diancam? Ada nggak? Sholat tapi diancam. Wailul lil musalli. Wailul lil musalli alladzina hum an sholatihim sahun. Ada kan sholat tapi bukan sholat pasti masuk surga. Yang bagaimana sholat? Oh, sholat yang dirahmati oleh Allah, sholat yang ikhlas, sholatnya karena Allah, maka Allah merahmati dia, menjadikannya masuk ke surga. Bukan asal sholat pasti masuk surga. Ini loh,
perbuatan menciptakan apapun, harapan hati kita harus kembali kepada Allah. Selama ini kita nggak seperti ini, gitu loh. Makanya orang yang bisa tafakur untuk sampai kepada makna ini, maka dia, orang yang tafakur tadi, dia seperti orang yang ibadah 70 tahun. Satu tafakur kamu menghasilkan makna kamu iman kepada Allah, iman kamu naik kepada Allah, kamu diberi pahala seperti ibadah sholat 70 tahun. Bandingannya nih, orang yang sholat tanpa pernah tafakur kepada Allah dengan orang yang sholat di hatinya penuh tafakur kepada Allah, bedanya seperti kamu diberi pahala 70 tahun. Ketika mau nyalain rokok, ingat Allah. Nah, nyalain rokok, ingat Allah. Gimana? Kan rokok nggak diperintah. Iya, rokoknya nggak diperintah. Tapi keyakinan saya itu meyakini kalau rokok ini menyala, Allah yang menjadi. Ente masak, nasinya mateng, Allah yang menjadikan. Bukan, oh ini mah gara-gara api, Beb. Kalau nggak ada api ya nggak bakal mateng. Kata siapa? Orang sekarang pakai magic jar nggak ada apinya mateng. Magic core nggak ada apinya mateng. Wah, pakai kompor lagi, kompor mah kuno dulu. Sekarang ada yang lain. Artinya Allah bisa menjadikan apapun sebagai sabab, gitu loh. Gak harus ini, Allah bisa jadikan yang lain. Ini loh yang namanya apapun yang terjadi di jagat ini, maka setiap kejadian itu hanya Allah yang menciptakan. Baik itu nanti bentuknya kebaikan atau kemaksiatan, baik itu bentuknya kemaslahatan atau kesusahan, baik itu bentuknya apa, kekayaan atau kemiskinan, semua diciptakan langsung oleh Allah. Ini makna esa di dalam perbuatannya Allah. Maka orang yang bisa meyakini seperti ini, dia punya keyakinan sebagaimana keyakinan para ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Nyambung gak? Nyambung gak? Terus setelah kita mengerti sifat wahdaniyah, kemudian kita masuk lawannya. Apa lawannya sifat wahdaniyah? Lawannya sifat wahdaniyah adalah mustahilnya Allah itu berbilang. Mustahilnya Allah terbilang. Ada beberapa. Yang dimaksud ada beberapa itu maksudnya zatnya terbilang, gitu loh. Sifatnya terbilang, perbuatannya juga terbilang. Maka orang yang meyakini seperti ini berarti dia belum mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya itu kan digandengkan tuh, wajib Allah esa, lawannya apa? Mustahil Allah terbilang. Maka jangan sampai kita meyakini lawannya. Wajib kita meyakini keesaannya Allah, bahwa tidak ada bilangan, tidak ada apa, susunan, tidak ada hitungan pada zatnya Allah, pada sifatnya Allah, dan pada perbuatannya. Ini setelah ngomong mustahil
menjelaskan tadi tidak adanya apa? Susunan, tidak adanya yang menyamai, tidak adanya susunan pada sifat dan tidak ada yang menyamai, dan tidak ada perbuatan yang seperti perbuatan Allah. Nah kita kan punya perbuatan, ya. Perbuatan kita diciptakan oleh Allah. Perbuatan kita bukan dari diri kita sendiri, bukan. Kita ini masing-masing punya kerjaan beda-beda. Ada yang jadi tukang azan, ada yang jadi imam, ada yang jadi tukang regon, ada yang jadi tukang pukul kentongan, ada yang ngurus mangkok. Pekerjaannya beda-beda. Maka tiap-tiap orang ini diberi oleh Allah masing-masing perbuatan, bukan muncul dari dirinya sendiri. Itu loh makna wahdaniyah. Jadi ketika saya punya perbuatan seperti ini, kita tahu ini Allah menjadikan saya seperti ini. Saya sholat, maka perbuatan sholat itu diciptakan oleh Allah, dijadikan oleh Allah. Maka yang namanya ahli sunnah itu punya keyakinan yang berbeda dengan orang-orang yang di luar ahli sunnah wal jamaah. Ada 3 macam keyakinan tentang perbuatan hamba. Kalau wahdaniyah bicara perbuatan Allah, hanya esa. Kita biasanya bicara ada 3 keyakinan tentang perbuatan hamba. Maka ahli sunnah pada posisi yang mana? Kita berharap kita tetap pada posisi berkeyakinan menjadi keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Kita masuk Isya, kita dengar azan Isya sebentar.
Kita teruskan sedikit. Jadi ada 3 macam keyakinan tentang perbuatan manusia. Yang pertama, meyakini bahwa manusia itu tidak punya perbuatan apapun. Kelompok ini namanya kelompok Jabariyah. Dia sholat nggak mau, puasa nggak mau, zakat nggak mau, haji nggak mau, apa-apain nggak mau. Kenapa? Saya nggak punya perbuatan. Untuk apa? Allah perintah saya untuk apa? Nggak ada gunanya. Kalau Allah itu mau ya tinggal bikin aja, saya jadi apa juga jadi. Gak usah nyuruh saya untuk melakukan sesuatu. Ini kelompok Jabariyah. Kelompok ini jauh dari kita. Yang kedua, kelompok namanya Qadariyah. Bahwa kita punya perbuatan, dan perbuatan itu dari diri saya sendiri. Karena Allah menitipkan kekuatan pada diri saya, maka saya bisa melakukan sesuatu dari diri saya sendiri. Namanya kelompok Qadariyah. Kamu sholat, kamu puasa, kamu haji, ya dari saya. Ini gerak ya saya sendiri. Ya saya sendiri, Allah nggak ikut-ikut. Allah cuma nitipin saya kekuatan. Jadi saya mau sholat terserah saya nggak mau sholat juga terserah saya. Ini namanya kelompok Qadariyah. Yang ketiga kelompok namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah itu keluar dari Jabariyah dan keluar dari Qadariyah. Apa kata Ahlus Sunnah? Saya punya perbuatan. Kayak mirip sama apa tadi? Qadariyah. Qadariyah mengatakan saya punya perbuatan. Ahlus Sunnah mengatakan saya punya perbuatan. Bedanya di mana? Perbuatan itu bukan dari diri saya sendiri, gitu. Kalau Qadariyah mengatakan perbuatan itu dari diri saya sendiri. Kalau kita mengatakan Ahlus Sunnah, saya punya perbuatan. Sholat, perbuatan saya. Apa namanya? Puasa, gerak, perbuatan saya, tapi diciptakan oleh Allah. Tanpa diciptakan oleh Allah, saya tidak punya perbuatan. 3, keyakinan tentang perbuatannya manusia. Kamu boleh cari sedunia, kamu teliti, kamu tanya tiap-tiap orang, isinya akan terbentuk 3 kelompok itu, enggak lebih kan? Nanti boleh tanya orang Amerika, orang Arab, orang Cina, gimana tentang perbuatan kamu juga kamu gerak? Dari mana gerak itu? Saya sendiri. Coba kamu tanya. Ahlus Sunnah mengatakan kamu gerak, iya gerak, tapi ini atas pertolongan Allah. Ini diciptakan oleh Allah, bukan dari diri saya. Jadi makna inilah yang mengantarkan kita memaknai esa Allah dalam perbuatan. Kalau saya punya perbuatan tapi dari diri saya sendiri, berarti ada 2 macam perbuatan. Kalau kita mengatakan saya punya perbuatan tapi perbuatan itu diciptakan oleh Allah, ini masih masuk maknanya mengesakan bahwa perbuatan yang ada ini semua diciptakan oleh Allah. Jadi perbuatan menciptakan hanya ada pada Allah. Adapun kita punya perbuatan tapi diciptakan oleh Allah, bukan dari diri kita sendiri.
perbuatan yang dari dirinya sendiri hanya perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Besok tinggal kita lanjut tentang dalil. Apa buktinya kalau Allah itu esa? Gimana cara buktinya? Kalau Tuhan tidak esa, berarti mungkin apa? Ada dua, ada tiga, atau ada apa yang akan terjadi kalau Tuhan itu dua? Besok kita akan bahas dalam pembahasan tersendiri agar kita tercerahkan bahwa tidak mungkin Tuhan itu ada dua. Tidak mungkin Tuhan itu terbilang pada zatnya, pada sifatnya maupun pada perbuatan. Sampai sini kita selesai. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Ya, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allah Subhanahu wa ta'ala itu kan esa ilmunya. Tapi di kitab suci Al-Quran, kalau nggak salah surat Al-Hajar ayat 9 yang berbunyi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kalau artinya saya juga nggak tahu, tapi di situ ada kata-kata kami. Kalau kami ya itu mungkin lebih dari satu yang saya tahu ya. Nah, yang disebut kami itu apa tuh? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Di dalam Quran Allah seringkali menggunakan kata ana atau aku, seringkali pakai kata kami. Maka makna aku atau kami itu dalam makna yang sama. Kami itu maknanya mengagungkan dirinya Allah. Kami maknanya mengagungkan dirinya. Kalau aku menunjukkan dirinya, kata kami menunjukkan keagungan dirinya. Jadi jangan dimana kami itu bersama-sama, jangan. Nanti Allah bareng-bareng bikin sesuatu gitu. Makanya ini kita bahas besok nih. Andai Allah ada temannya dalam menciptakan, yang terjadi apa? Ya, makna kami itu tidak mungkin dimaknai Allah bersama-sama yang lain. Harus dimaknai kami itu Allah menunjukkan keagungan dirinya, keagungan perbuatannya, bukan Allah bersama kawan. Kalau maknanya kami sama kamu dan saya ya bersama-sama. Mungkin kami mau pergi piknik berapa orang? 7 orang. Oh iya. Kalau maknanya kami pada Allah tidak bisa dimaknai bersama-sama. Kenapa? Besok kita bahas. Karena kalau ada dua yang berbuat bersama Allah, apa yang akan terjadi? Kita akan insya Allah. Ada yang lain? Ya. Mau bertanya, ini mungkin di luar tema mengenai kodok sholat yang ditinggalkan mungkin dari akhir tadi kita baru tahu, kemudian katanya suruh dikodok. Mengenai kodoknya waktunya itu kapan? Misalnya apa boleh sholat subuh di kodoknya malam, atau sholat yang di malam di kodoknya siang, gitu. Itu saja. Terima kasih. Kodok itu boleh digabung, boleh. Saya ada waktu mamanya habis subuh saya lega waktunya, ya udah mau subuh, zuhur, asar, maghrib, isya.
Ini jangan kerjanya usolli kalau subuhi wa dhuhri wa nggak boleh. Subuh sendiri, salam baru zuhur sendiri, baru asar boleh. Atau biar nggak berat gimana Bib? Habis subuh subuh lagi, habis zuhur zuhur lagi, habis asar asar lagi, biar nggak berat. Gitu. Atau saya waktunya malam Bib, boleh. Malam habis isya, lega waktu untuk yang sehari subuh. Oh subuh sekali mau saya seminggu, subuh 7 kali, zuhur 7 kali, asar 7 kali, boleh. Tadi saya udah kodok seminggu. Tinggal catat yang saya mau kodok berapa tahun, kan? Lupa misalnya udah berapa tahun. Kalau lupa berapa tahun, bisa pakai dzon perkiraan. Gimana? Kira-kira saya itu mulai rajin sholat umur berapa? Gitu. Saya balik saya umur 12 tahun. Saya mulai rajin sholat umur 20 tahun. Berarti 8 tahun saya. Jadi 8 tahun di 8 tahun gimana cara kodoknya tadi? Mau diambil tiap habis sholat berarti 8 tahun baru selesai, kan? Atau mau dipercepat sehari 5 berarti cuma 5 tahun. Jadi bisa dikondisikan sesuai dengan kemampuan. Ada lagi yang lain? Ya. Kalau misalnya kita kan sholat 5 waktu nih, misalnya kalau ada subuh kita kodok subuh, nanti kalau asar kodok asar, itu selama kita hidup itu bagaimana? Mohon Selama apa? selama hidup kita terus gitu. Mohon penjelasan. Maksudnya seumur hidup gak pernah sholat. Bukan kodok selama hidup itu kayak itu kodok wajib. Ya jangan dikasih bonus. Maksudnya kalau kita ninggalin sholatnya 10 tahun ya kodoknya 10 tahun. Jangan saya kodoknya 10 tahun saya jengkepin jadi 13 tahun nggak boleh. Kalau 10 tahun gitu loh. Pokoknya begini, saya mulai rajin sholat itu umur 40 tahun namanya. Berarti saya ninggalin sholat berapa tahun tuh? Taruhlah 15 tahun ke 40 berapa? 25. Berarti dari umur 40 sampai umur 65 kodok terus gitu loh. Ya kan? Jadi bukan saya mau kodok seumur hidup. Lah gimana maksudnya? Tiga hari kan itu karena apa namanya ya, tiga ini kita berapa waktu yang kita nggak sholat. Lah ya diperkirakan. Saya nggak ingat nih, saya ini pernah ninggalin sholat berapa kali, tapi diperkirakan gitu. Kayak puasa. Saya ini pernah bolong-bolong puasa. Dari muda saya puasa sering bolong-bolong. Kira-kira puasa bolongnya itu ada nggak kalau dijumlah 100 hari gitu loh? Oh nggak ada, kebanyakan 70 hari ada nggak? Nggak ada Bim. 60 hari diperkirakan gitu loh. Oh mungkin saya tahun ini bolong puasanya 3, tahun depan bolongnya 2, tahun depan bolongnya 5. Dijumlah diperkirakan mungkin semuanya 50 hari gitu loh. Berarti kodoknya 50. Nah, sholat begitu. Kira-kira masa muda saya itu seharian full gak sholat atau ada
ada bolongnya. Hari ini sholat, besok enggak, sholat, besok enggak, gitu loh. Berarti diperkirakan, kira-kira saya enggak sholat totalnya berapa tahun? Kan bisa diperkirakan kan? Gak mungkin lupa belum mau bego nggak lupa. Masa diri sendiri nggak tahu nggak sih? Dari mulai kita rajin sholat, terus kita mau mengganti, kita ingat-ingat oh saya itu dulu masa muda saya kerja di sini saya nggak pernah sholat itu sekian tahun. Oh di sini saya nggak sholat sekian tahun itu gitu. Sampai totalnya berapa tahun kita nggak, baru yang sudah jelas itu di itu loh. Jadi ada waktu tertentu, jangan pokoknya saya seumur hidup mau ngobrol. Kalau bisa mati gimana? Belum selesai dong. Nah kalau nggak selesai gimana? Kasih catatan ke keluarga saya baru bisa kodok sekian tahun, kurang sekian tahun. Jadi jadinya bisa ada yang pakai fidyah beras setelah hari kematian kita, dengan ya ada catatan. Terima kasih. Ya, kita tutup, kita terusin yang datang insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim.